Shalom saudara, berjumpa kembali dalam refleksi Gema pada hari ini. Mari, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu kepada kami. Kami mengucap syukur karena penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu setiap saat bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan tolong kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar itu tidak berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, refleksi Gema kita hari ini diambil dari Amsal pasal yang ke-17. Saudara bisa secara pribadi membaca keseluruhan dari perikop ini. Dan pada refleksi Gema pada hari ini saya mengajak kita fokus pada satu ayat saja, yaitu Amsal pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-14. Saudara, saya bacakan untuk kita semuanya ayat yang ke-14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, di negara kita Indonesia, bisa dikatakan sering terjadi bencana. Apalagi kalau musim hujan saudara dengan curah hujan yang sangat tinggi. Maka yang sering terjadi di daerah-daerah tertentu adalah tanggul mengalami kebocoran. Atau kita kenal dengan tanggul bocor. Jadi bisa jadi, kebocoran yang kecil itu sudah ada, tetapi mungkin tidak diperhatikan. Dan ketika hujan deras turun dengan hebatnya, maka dorongan air yang kuat membuat tanggul tidak mampu menahannya. Dan akhirnya terjadilah banjir bandang karena pecah dan rubuhnya tanggul tersebut. Sudah terkasih, tanggul yang bocor ini bukan hanya mengakibatkan kerusakan pada alam sekitarnya, tetapi juga kerugian materi. Terlebih yang mengiris hati adalah banyak penduduk setempat kehilangan anggota keluarga mereka. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, bisa jadi dalam hitungan menit saudara, tiba-tiba begitu banyak orang kehilangan harta benda mereka, kehilangan sanak saudara, anak, keluarga, dan teman. Saudara, ketika tanggul jebol, maka tidak ada satupun orang yang sanggup menghentikan limpahan air deras yang keluar dari tembok yang pecah itu. Dan betapa mengerikannya bencana yang bisa diakibatkan oleh pecahnya tanggul yang bertugas menahan air. Saudara terkasih dalam Tuhan, itulah yang dinasehatkan oleh bagian firman Tuhan yang saya bacakan tadi. Alkitab menggambarkan dengan jelas bahwa memulai pertengkaran itu sama seperti membobol dinding penahan air, seperti membuka jalan air. Membuka jalan air. Mungkin pada awalnya hanya sedikit saja kebocorannya. Namun yang pasti, air itu akan terus mendorong tanggul. Seperti yang saya katakan tadi saudara, lama-lama tekanan air itu memperbesar retakan tanggul. Dan akibatnya pecah dan kemudian menenggelamkan sekitarnya. Saudara terkasih, saya mengajak kita melihat ketika kita diperhadapkan dengan sebuah konflik. Tidak semua konflik itu berakhir dengan pertengkaran, bukan? Ya, pertengkaran terjadi bila konflik tidak diselesaikan dengan baik dan dengan kepala dingin. Jika tidak mau berdamai, maka bisa terjadi perpecahan hebat yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, saat menghadapi konflik, ingatlah bahwa konflik yang tidak terselesaikan atau tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik, itu berdampak besar dan negatif. Saudara, dampak yang ditimbulkan dari konflik yang tidak diselesaikan bukan hanya merugikan orang lain, tetapi sebenarnya merugikan bagi diri kita
sendiri. Konflik yang tidak diselesaikan akan membuat orang lain terluka dan diri kita pun terluka. Bisa jadi menjadi sebuah akar pahit yang tidak terobati. Namun saudara, bagaimana kita menyelesaikan konflik yang ada? Ayat yang ke-14 tadi katakan, mundurlah sebelum perbantahan sengit dimulai. Bukan berarti kita lari dari konflik itu saudara, bukan. Tetapi cari waktu yang lebih tenang. Berdoa kepada Tuhan dan minta hikmat bijaksana yang datang dari Tuhan untuk menolong kita dan memampukan kita untuk menyelesaikan konflik yang ada. Mari saudara, latihlah diri kita ketika diperhadapkan dengan konflik. Mundur sejenak, tenangkan hati dan pikiran kita supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan dan minta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan singkat pada hari ini. Tolonglah kami untuk boleh melihat kebaikan-Mu yang Kau kerjakan di dalam hidup kami. Dan mampukan kami hari ini untuk boleh melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.